Selamat malam, pagi, siang, dan sore para pendengar setia cerita mistis dan horor dimanapun kalian berada. Kali ini Mr. A akan menceritakan kisah seorang wanita yang disukai genderuwo. Sebelum saya menceritakan kisahnya, saya akan menjelaskan apa itu genderuwo. Genderuwo adalah sesosok jin atau makhluk yang besar dan berbulu, mirip persilangan antara monyet dan manusia. Genderuwo gemar menggoda wanita-wanita muda dan cantik. Genderuwo kerap sekali menampakkan wujudnya sebagai seorang suami. Ia lebih perkasa daripada manusia, sehingga wanita yang pernah berhubungan badan dengan genderuwo, dia sering ketagihan atau pingin sekali berhubungan terus. Itu sebabnya genderuwo sangatlah berbahaya. Jadi bagi para wanita-wanita muda yang sering ditinggal suaminya, berhati-hatilah dan tetap waspada. Dalam cerita kali ini, Mr. A akan berbagi kisah tentang seorang wanita muda yang cantik, sebut saja Ani, dan suaminya sebut saja Joko. Mereka tinggal di daerah Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Mungkin saya tidak bisa sebutkan nama asli dan alamat lengkapnya karena ini menyangkut aib seseorang. Ani wanita muda dan cantik, dan mereka belum lama menikah. Ani adalah ibu rumah tangga dan suaminya bekerja di perusahaan swasta. Suaminya seringkali ditugaskan keluar kota hingga menginap seminggu atau 2 minggu. Mereka memang tinggal berdua. Kegiatan Ani sehari-harinya membersihkan rumah, memasak, hingga melayani suaminya. Suami Ani, sebut saja Joko, dia pekerja keras. Ani melayani suaminya setiap pagi dan petang, dari menyiapkan sarapan hingga menyambut suaminya pulang. Joko orang yang selalu sibuk. Terkadang Joko pulang larut malam dan Ani sudah tidur. Akhir-akhir ini, kehidupan Ani dan suaminya bisa dibilang hampir jarang berkomunikasi dan jarang berkumpul. Itu disebabkan oleh kesibukan suaminya. Ani ternyata orang yang haus belayan dari suaminya. Hubungan seks mereka bisa dibilang sangat jarang dan hampir tidak sama sekali dalam sebulan. Ani pernah bicarakan masalah ini kepada suaminya, namun Joko menanggapi dengan sikap yang dingin. Kehidupan seks mereka dalam rumah tangga Ani semakin lama semakin menghilang. Ani seringkali melamun dan berhayal. Ia merasa iri kepada teman-temannya karena hubungan mereka sangatlah harmonis, sedangkan Ani semakin hari semakin tidak harmonis. Suatu malam, di saat itu Joko akan pergi untuk keluar kota. Ani mulai sibuk mempersiapkan apa yang akan dibawa oleh suaminya. Pamitlah Joko pada jam 9 malam untuk tugas keluar kota. Tak lama kemudian terdengarlah
suara ketukan pintu. Jam 10 malam. Dan Ani membuka pintu tersebut. Ia merasa kaget. Padahal sejam yang lalu suaminya sudah pamit untuk pergi keluar kota. Ani pun bertanya-tanya di dalam hati. Lalu ia berkata, "Mas, bukannya tadi sudah berangkat sejam yang lalu? Katanya mau keluar kota. Gak jadi ya?" Dan Joko tak menjawab sepatah kata pun. Ia langsung masuk ke dalam kamar. Tak seperti biasanya, malam itu pun Joko meminta Ani untuk berhubungan badan layaknya suami istri. Hampir setiap malam, Ani dan Joko tersebut melakukan hubungan badan. Kehidupan Ani seketika akhir-akhir ini berubah. Ia lebih bahagia dan lebih ceria. Mereka melakukan itu hampir setiap malam hingga suaminya pulang. Keesokan harinya, tibalah Joko sampai di rumah. Kebetulan pada hari itu Ani tidak ada di rumah, melainkan sedang belanja kebutuhan rumah tangga di pasar. Joko pun bergegas masuk ke rumah, lalu istirahat. Sampailah Ani di rumah dan melihat suaminya datang, ia pun mempersiapkan sarapan. Malam hari pun tiba. Ani seperti biasa mempersiapkan diri lagi untuk melakukan hubungan badan. Tapi kali ini Joko menolaknya. Ani merasa aneh dan bingung. Lalu Ani terdiam dan ia ikut tidur. Keesokan harinya, seperti biasa, Ani pun mempersiapkan diri lagi untuk melakukan hubungan badan. Lagi-lagi Joko menolaknya dengan alasan lelah baru pulang dari luar kota. Sontak Ani pun kaget dan berpikir, lalu siapa yang datang pada malam itu? Malam itu Ani tidak bisa tidur. Ia selalu dibayang-bayangi dengan apa yang diucapkan oleh Joko. Keesokan harinya, mulailah Ani bertanya kepada suaminya, "Mas, emang Mas Joko jadi keluar kotanya? Bukannya kemarin Mas Joko pulang lagi, nggak jadi keluar kota? Serius Mas, jadi keluar kota?" Joko pun menjawab, "Iya, aku memang keluar kota." "Emangnya kenapa?" "Loh, terus yang datang lagi kemarin itu siapa? Kan Mas Joko." "Kok Mas Joko bilangnya keluar kota sih? Terus itu siapa?" Joko pun sontak terkejut. "Maksud kamu apa? Aku datang lagi? Aku itu benar-benar keluar kota. Gak percaya, ini tiketnya." Ani langsung duduk dan terdiam. Joko terus mendesak Ani, "Sayang, maksud kamu apa? Yang datang lagi ke rumah itu siapa? Jujur, kamu terus terang apa yang terjadi." Mulailah Ani menceritakan kronologi dari awal kepergian hingga kedatangan Joko. Joko pun terkejut dan tidak bisa bicara apa-apa lagi.
Semuanya telah terjadi, dan Joko pun pasrah. Tibalah saatnya mereka menemui Ustadz, dan Ani menceritakan kejadian semuanya kepada Ustadz tersebut. Ustadz pun menyayangkan mengapa ini bisa terjadi kepada Ani. Seharusnya seorang suami harus bisa menjaga istrinya dari hal-hal apapun. Joko pun sadar dan menyesali apa yang dilakukannya selama ini. Dan mereka mulai memperbaiki hubungan dengan harmonis lagi. Dan akhirnya kehidupan Joko dan Ani semakin membaik. Mereka sekarang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ani dan Joko menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Kisah ini menjadi pelajaran kita semua bahwa dalam hubungan berumah tangga kita harus saling mengisi dan saling memperbaiki agar rumah tangga kita menjadi harmonis. Baiklah, terima kasih saya ucapkan buat para pendengar setia cerita mistis dan horor Mr. A. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar Mr. A semakin bersemangat lagi membuat konten-konten mistis dan horor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it.